Pertama, bagi calon jemaah haji yang sudah menyetorkan uangnya, maka dia boleh mencabut, menarik atau mengambil kembali uang yang sudah dia setorkan. Apa sebabnya? Uang itu adalah hak milik dia. Maka dia punya hak untuk membatalkan, mengambil ataupun menarik uang yang sudah dia serahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, amanah yang kita berikan kepada seseorang ataupun kepada instansi ataupun lembaga tertentu, yang tujuan kita amanah ini diberikan untuk beribadah, seketika amanah yang kita berikan kepada mereka dan mereka ini tidak amanah lagi, maka wajib hukumnya menarik amanah yang kita berikan. Apa sebabnya? Kalau mereka ini sudah tidak amanah, maka memperpanjang kezaliman yang mereka lakukan. Maka itu tidak dibolehkan. Dalam fikih, tidak boleh menjual senjata kepada seseorang yang orang ini kita curigai ada aglabiyah zoniyah, dugaan terkuat. Seketika barang ini kita jual kepada mereka, kalau seandainya kemungkinan atau dugaan kita mereka ini melakukan sesuatu kejahatan, maka kita tidak boleh menjualnya kepada orang tersebut. Ini apalagi amanah. Maka oleh sebab demikian, di dalam kitab-kitab fikih tidak boleh menjual senjata kepada seseorang yang kita duga akan dilakukan untuk sebuah kejahatan. Itu hukumnya haram. Maka sama halnya, kalau amanah yang kita berikan ini diberikan kepada seseorang ataupun lembaga yang mereka ini bakal melakukan sebuah kejahatan atau penyalahgunaan amanah yang kita berikan, maka kita wajib hukumnya menarik, mengambil kembali hak kita. Kemudian, niat haji. Orang yang mengambil haknya ataupun uang setoran yang mereka niatkan untuk naik haji, kerana haji ini adalah rukun Islam yang kelima dan sebuah kewajiban fardu ain, maka oleh sebab demikian, niat itu qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu kemudian dilakukan dalam saat yang sama. Minimal secara ukuran fikih, apa yang kita niatkan itu sejalan langsung dengan apa yang kita lakukan. Atau paling tidak, antara niat dengan yang diniatkan itu jaraknya tidak jauh. Sementara naik haji, kalau kita mendaftar menunggu 10 tahun. Itu di luar logis dan di luar sistem fikih yang sebegitu jauh. Maka persoalan istita'ah, man istata'a ilaihi sabila, para ulama sepakat bahawa istita'ah itu atau kesanggupan itu tidak hanya dari segi finansial atau uang, tetapi juga uang yang ditinggalkan untuk keluarga di rumah seketika kita naik haji, itu juga menjadi perhitungan. Kemudian keamanan di jalan, kemudian kesehatan, apalagi pada konteks hari ini juga faktor politik seperti visa, izin dan segala macam. Maka oleh sebab demikian, istita'ah itu sudah banyak dimensi. Maka dengan adanya pembatalan naik haji pada periode atau tahun ini, sebuah uzur syar'i yang tak mungkin dilakukan di luar kemampuan manusia atau kemampuan kita. Maka oleh sebab demikian, pembatalan haji yang kita lakukan dengan menarik uang, atau katakanlah kita menangguhkan untuk kembali mewujudkan niat kita untuk naik haji, maka ini sudah dikatakan uzur syar'i. Di dalam pandangan ulama ataupun hadis-hadis Nabi,
orang yang sengaja meniatkan untuk solat malam, kemudian ghalabahun naum, kemudian tidur sampai pagi, tidak terbangun dan itu di luar kemampuan dia, maka Allah tetap memberikan pahala kepada orang yang berniat solat malam itu, walaupun solat tersebut tidak terwujud dia lakukan. Masya Allah. Di dalam hadis yang lain juga diungkapkan bahawa orang-orang yang rajin terpaut hatinya ke masjid untuk solat berjemaah, seketika dia sakit, keinginannya untuk ke masjid tidak terwujud, maka Allah tetap memberikan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan solat berjamaah di masjid. Maka oleh sebab demikian, walaupun tidak terwujud bagi calon jemaah haji untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, dengan faktor di luar kemampuan dia atau uzur syar'i, maka dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kata dia meninggal dunia sebelum terwujud, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda sama dengan orang-orang yang telah melakukan haji. Kemudian yang berikutnya adalah hukum mempergunakan dana haji dipakai oleh pihak-pihak tertentu kepada sisi yang lain, seperti pembangunan infrastruktur. Apa hukumnya? Maka secara hukum fikih tidak boleh mengahlikan dana jemaah haji untuk pembangunan infrastruktur. Apa sebabnya? Ini bukan uang sedekah. Bukan uang sedekah, Pak. Bukan infak. Bukan wakaf. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Maka kalau uang sedekah atau uang wakaf ataupun katakan uang zakat, maka itu ulama membolehkan pengalihan atau memilih alternatif dalam bentuk fisabilillah, membangun prasarana umum, jalan-jalan, sekolah-sekolah. Tetapi kalau uang haji itu niat ibadah, maka tidak dibolehkan dialihfungsikan uang ini yang diniatkan semula untuk naik haji, diahlikan untuk pembangunan infrastruktur. Maka ini tidak boleh, hukumnya haram dan berdosa orang-orang yang melakukan pengalihan dana ini. Karena ini uang, bukan uang sedekah. Maka oleh sebab demikian, sekali lagi saya katakan, tidak dibolehkan secara hukum fikih pengalihan uang atau dana yang diniatkan oleh calon jemaah haji untuk ibadah haji, dialihkan untuk hal-hal yang lain di luar niat atau ketentuan atau maksud dari orang yang menyerahkan amanah ini. Na'udzubillahi min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.